Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, di video kali ini masih sama ya, saya akan menjelaskan materi matematika kelas 10. Dan di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Yang terakhir itu kan persamaan nilai mutlak linear satu variabel sudah selesai dan ada dua cara. Nah, di part 1 ini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Caranya kan ada dua, sama seperti yang persamaan kemarin. Nah, yang di part 1 ini dengan cara definisi. Semangat belajar ya semuanya. Dipantau terus ya videonya agar kalian bisa memahaminya. Pertidaksamaan nilai mutlak itu ditandai dengan tanda ini. Ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dengan strategi kayak gini tuh kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Selanjutnya, cara menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel itu ada dua cara, sama seperti yang persamaan nilai mutlak yang kemarin. Yang pertama dengan menggunakan definisi. Nah, apabila kalian lupa dengan definisinya, di sini saya akan review bagaimana sih definisi nilai mutlak itu sendiri. Nah, nilai mutlak X sama dengan dibagi menjadi dua dengan fungsi positif dan batasnya X-nya lebih besar sama dengan 0. Dan fungsinya negatif dengan syaratnya X-nya kurang dari 0. Kemudian yang kedua atau yang B itu menggunakan sifat-sifat dari nilai mutlak. Yang pertama, bisa menggunakan mutlak AX plus B kurang dari sama dengan C dan C-nya lebih besar sama dengan 0. Maka mutlak AX plus B ini bisa diganti dengan min C kurang dari sama dengan X. Min C kurang dari sama dengan AX plus B kurang dari sama dengan C. Nah, kalau kurang dari berarti bisa diubahnya seperti ini. Namun di sini itu tidak harus sama dengan ya, jadi berlaku untuk yang tidak ada sama dengannya, kurang dari saja. Jadi ini bisa berlaku. Terus yang kedua, apabila ada mutlak AX plus B kurang dari sama dengan C dan C-nya kurang dari 0, artinya C-nya itu negatif ya, maka tidak ada nilai X yang memenuhi dari pertidaksamaan ini. Mengapa tidak memenuhi? Karena C-nya kan negatif, dan mutlak sendiri itu yang di video pertama kan dijelaskan bahwa nilainya itu selalu positif. Kalau mutlak yang hasilnya negatif itu nanti tidak ada, makanya dia tidak ada nilai X yang memenuhi. Untuk sifat yang ketiga, ada AX plus B lebih besar sama dengan C dan C-nya lebih besar sama dengan 0 atau C-nya positif. Maka kalau lebih dari ada dua. Yang pertama bisa digantikan AX plus B atau fungsinya itu lebih besar sama dengan C. Kalau tandanya lebih besar sama dengan berarti dia C-nya positif. Atau AX plus B kurang dari sama dengan min C. Kalau kurang dari berarti C-nya negatif. Dan berlaku juga dengan tanda yang tidak ada sama dengannya. Lebih dari aja gini, dia berlaku sifat ketiga. Jadi nanti bergantung di soalnya ada sama dengannya atau tidak. Sifat yang terakhir ada mutlak X kurang dari mutlak Y, bisa diganti dengan tanda mutlaknya bisa dikuadratkan jadi X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Nah, untuk sifat yang keempat ini kita bahas di next video. Oke, untuk memahaminya langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, contoh soal yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 3-2x kurang dari 4. Kita lihat dulu apakah tandanya itu lebih dari atau kurang dari. Nah, karena tandanya ini kurang dari, maka kita menggunakan sifat yang pertama. Jadi nanti diganti dengan ini. Oke, pembahasannya. Mutlak 3-2x ini bisa diubah menjadi min E kurang dari AX plus B kurang dari C. Nah, di sini nggak ada tanda sama dengannya ya. Karena bergantung di soalnya. Di soalnya tidak ada sama dengannya berarti nanti juga ngikut. Jadi
Mutlak 3 min 2x kurang dari 4 bisa diganti menjadi min 4. C-nya di sini 4 ya. Ini C. Min 4 kurang dari 3 min 2x kurang dari 4. Nah, di sini kedua ruas dikurangi 3. Sehingga min 4 min 3 kurang dari 3 min 2x min 3 kurang dari 4 min 3. Kenapa dikurangi 3? Kita fokus ke fungsi yang tengah, karena kan untuk menentukan nilai x. Langkah pertama kita hilangkan dulu 3-nya dengan cara mengurangi semua ruas dengan 3. Kita operasikan sehingga ketemu min 4 min 3 min 7, 3 min 3 habis, tinggal negatif 2x, 4 min 3 tuh. Nah, sampai sini belum selesai. Jadi kedua ruas kita bagi dengan min 2. Nah, sehingga ketemu min 7 per min 2 kurang dari min 2x dibagi min 2 kurang dari 1 per min 2. Karena semua ruas dibagi dengan tanda negatif, maka tanda pertidaksamaannya ini berubah. Sehingga ketemu min bagi min plus 7 per 2. Tandanya ini dibalik, lebih dari x. Ini juga sama, lebih dari min setengah. Atau kalian bisa menulisnya menjadi yang negatif, kita taruh di ruas kiri, sehingga kalian bisa menulisnya min 1 per 2 kurang dari x kurang dari 7 per 2. Nah, sudah selesai, sudah ketemu. Kan sudah x. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah x sedemikian hingga min setengah kurang dari x kurang dari 7 per 2. Oke, selanjutnya ada contoh soal kedua. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa tipe soal biar kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 3x plus 2 lebih dari 4. Nah, kita lihat dulu tandanya. Karena ini tandanya lebih dari, berarti kita menggunakan sifat yang ketiga ini. Nah, terus kita ganti dengan ini. Nah, jadi mutlak 3x plus 2 bisa diubah ke dua ini. Ke dua interval. Yang pertama untuk 3x plus 2 lebih dari 4. Karena ini disifatkan karena sama dengan, tapi di soalnya dia nggak ada sama dengannya, ini juga berlaku. Jadi 3x plus 2 lebih dari 4, karena lebih berarti C-nya positif, C-nya di sini 4. Nah, di sini 2-nya kita pindah ruas ke kanan, jadi kedua ruas dikurangi 2, jadi sehingga ketemu 3x lebih dari 4 min 2, 2. Nah, di sini kedua ruas dibagi dengan 3 untuk menentukan nilai x-nya. Ya, ketemu x-nya lebih besar 2 per 3. Belum selesai, karena masih ada interval yang kedua. Untuk 3x plus 2 kurang dari min 4. Karena ini kurang dari, berarti C-nya negatif ya. Oke, selanjutnya 3x plus 2 kurang dari min 4. Nah, sama seperti yang atas tadi, kita pindah positif 2 ke ruas kanan. Dengan cara dikurangi 2. Jadi 3x plus 2 min 2 kurang dari min 4 min 2. 2 min 2 habis ya, tinggal 3x. Min 4 min 2 min 6. Terus belum selesai, jadi kedua ruas dibagi dengan 3. Di x-nya kurang dari min 6 dibagi 3, sehingga ketemu x-nya kurang dari min 2. Nah, ternyata ada 2 nilai x. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah x-nya kurang dari min 2 dan x-nya lebih dari 2 per 3. Jadi bisa ditulis seperti ini ya penulisan himpunan penyelesaiannya. Oke, selanjutnya contoh soal yang terakhir atau contoh soal ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan
mutlak 2x min 1 kurang dari sama dengan x plus 5. Nah, di contoh soal yang pertama sama kedua salah satu ruas kan yang memiliki tanda mutlak. Nah, di contoh soal yang ketiga, kedua ruasnya sama-sama tanda mutlak. Nah, untuk cara penyelesaiannya, kita menggunakan definisi ini. Jadi kita cari satu-satu, cari definisi ini, dan dicari definisi mutlak x plus 5. Yang pertama, menentukan definisi dari mutlak 2x min 1. Caranya, mutlak 2x min 1. Nah, di sini kan ada dua fungsi ya. Yang pertama positif dan yang kedua negatif. Sama, yang pertama 2x min 1. Ini positif ya, dengan syaratnya dia 2x min 1-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, yang kedua, min 2x min 1 dengan syaratnya harus kurang dari 0. Kita operasikan dulu yang syaratnya ini. Kita operasikan ini dulu. Yang depan-depan ini biarkan. Jadi ketemu, kita pindah min 1 ke ruas kanan. Jadi dikurangi ya. Jadi 2x min 1 plus 1 lebih besar sama dengan 0 plus 1. Yang bawah juga sama. Cuman tandanya yang berbeda. Kita operasikan sehingga ketemu 1 min 1 habis. Coret. Ini juga habis. Ini ketemu 2x lebih besar sama dengan 1 dan 2x kurang dari min 1. 2x kurang dari 1. Nah, ini belum selesai kan tadi syaratnya harus x. Jadi, kita bagi dengan 2. Jadi ini kedua ruas dibagi 2 sehingga ketemu. Yang pertama fungsinya 2x min 1, x-nya lebih besar sama dengan setengah, dan min 2x min 1, x-nya kurang dari setengah. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, kita tentukan dulu definisi dari mutlak x plus 5. Nggak ketemu? Nih, min 5 kita pindah ke ruas kanan, sehingga dikurangi ya, biar habis. Nggak kita operasikan, ini kan habis 5 min 5 juga 5 min 5 habis, sehingga ketemu x plus 5 yang atas positif, berarti syaratnya x lebih dari sama dengan min 5. Kalau fungsinya negatif, berarti syaratnya x-nya kurang dari min 5. Jadi ada dua syarat. Karena ada dua syarat, jadi kita bantu dengan garis bilangan untuk menentukan batas gabungannya. Nah, untuk cara peletakannya kita lihat dulu ini. Ini kan x lebih dari sama dengan setengah. Nah, kalau ini setengahnya di sini, cara meletakkannya angka yang paling kecil di paling kiri, terus yang besar di paling kanan. X lebih dari sama dengan setengah. Jadi yang ini kan setengah. Kalau lebih kan berarti ke kanan. Nah, berarti yang ke kanan kita letakkan 2x min 1. Yang kedua, x-nya kurang dari, kita letakkan di bagian kiri, di tengah, dan yang paling kiri. Dengan cara yang sama, sehingga ketemu, nah ini min 5 lebih dari, berarti yang tengah, sama yang ujung paling kanan, positif. Selanjutnya, yang kurang dari, kita letakkan min 5 di sebelah kirinya. Jadi min x plus 5. Untuk peletakannya seperti ini. Jadi nanti dilihat dulu batas-batasnya. Kalau lebih dari berarti ke kanan. Kalau kurang dari berarti ke kiri. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini dari garis bilangan ini kita ternyata ada 3 interval. Yang pertama yang ruas kiri itu kurang dari min 5. Untuk yang tengah di antara. Dan yang terakhir ada lebih dari. Nah, ke yang kurang dari kan ada 2. Apabila ada 2x min 1, kita bisa mengubahnya menjadi min 2x min 1. Kalau mutlak x plus 5, kita ganti dengan min dalam kurung x plus 5. Untuk interval yang kedua yang di antara, min 5 lebih besar sama dengan, min 5 kurang dari sama dengan x kurang dari setengah.
Mutlak 2x min 1 bisa diganti dengan min 2x min 1. Mutlak x plus 5 bisa diganti ini diantara ya, berarti yang positif. Nah, positif. Untuk yang terakhir, x-nya lebih besar sama dengan setengah. Nah, mutlak 2x-nya bisa diganti yang ini, positif. Mutlak x plus 5-nya bisa diganti yang positif juga. Jadi, garis bilangan ini membantu kalian. Kita cari satu-satu karena tadi ada 3 interval. Yang pertama untuk x kurang dari min 5. Jadi mutlak 2x min 1 kurang dari sama dengan mutlak x plus 5. Karena kurang dari, jadi kedua ruasnya atau kedua tanda mutlaknya ini kan tandanya negatif ya tadi. Jadi bisa diganti dengan min 2x min 1 kurang dari sama dengan min x plus 5. Nah dari sini kita kalikan masuk satu per satu negatifnya. Jadi min 2 kali 2x, min 2x, min kali min plus 1 kurang dari sama dengan min kali positif negatif ya, min x min kali plus, jadi min 5. Nah dari sini kita jadikan satu yang memiliki variabel yang sama. Jadi min 2x nya ini saya pindah ke ruas kanan dengan tandanya ini berubah ya, dan min 5 nya ini kita pindah ruas ke kiri sehingga ketemu 1 plus 5 min pindah tandanya plus kurang dari sama dengan min x. Min 2x tandanya berubah jadi positif 2x. Selanjutnya kita operasikan 1 plus 5, 6 tandanya tetap kurang dari sama dengan min x plus 2x tinggal x, atau kalian bisa menulisnya menjadi x nya lebih dari sama dengan 6, kan dibaginya dari x. Nah tidak berhenti sampai sini, kita lihat dulu apakah x lebih dari 6 itu memenuhi domain ini. Karena x lebih dari 6, pastinya kalau lebih kan positif semua ya, kan di atas 6 kan 7, 8 dan seterusnya. Dan x kurang dari min 5 itu nanti hasilnya negatif, tidak ada yang sama. Jadi x lebih besar sama dengan 6 ini tidak memenuhi. Lanjut ke interval yang B untuk min 5 kurang dari sama dengan e kurang dari setengah. Kita pilih soalnya, mutlak 2x min 1 kurang dari sama dengan mutlak x plus 5. Karena diantara, kita lihat dulu mutlak 2x min 1 nya itu tandanya positif atau negatif. Ternyata negatif 2x min 1 kurang dari sama dengan mutlak x plus 5 nya tandanya positif. Kemudian yang ada tanda negatifnya ini kita kalikan masuk satu per satu. Min kali plus jadi min 2x. Nah, min kali min plus 1 kurang dari sama dengan ini tetap ya, x plus 5. Caranya sama kayak ini tadi, kita jadikan satu ruas yang memiliki variabel yang sama. Min 2 saya pindah ke ruas kanan sehingga ketemu ini ya, 5 juga saya pindahkan ke kiri, 1 min 5. Jadi ruas kanan kan positif, pindah jadi tandanya berubah, kurang dari sama dengan x plus 2x. Kita operasikan 1 min 5 min 4 kurang dari sama dengan 1 plus 2x 3x. Nah dari sini kedua ruas dibagi dengan 3 karena yang menempel di x kan 3. Hingga ketemu min 4 dibagi 3 kurang dari sama dengan e, atau kalian bisa menulisnya x dari x lebih besar sama dengan min 4 per 3. Nah, di sini sama, kita cek dulu dengan domain yang ini. X lebih besar sama dengan min 4 per 3. Maka ini memenuhi. Jadi HP sementaranya yaitu paling kecil ini, yang paling kecil ini, yang paling besar ini. Jadi min 4 per 3
kurang dari sama dengan X kurang dari setengah. Nah, ini yang paling kecil diletakkan paling kiri, yang paling besar diletakkan yang paling kanan. Untuk interval yang terakhir, untuk X lebih besar sama dengan setengah. Jadi mutlak 2X min 1 kurang dari mutlak X plus 5, karena lebih dari seperti slide sebelumnya, kalau lebih dari kan tandanya positif semua nih. Jadi mutlak 2X min 1 diubah menjadi positif 2X min 1. Sama mutlak X plus 5 kita ubah menjadi positif X plus 5. Sama seperti tadi, kita samakan atau kita jadikan satu ruas yang memiliki variabel yang sama. Jadi 2X min 1, X-nya yang di ruas kanan saya pindahkan ke ruas kiri. Min 1 saya pindah ke ruas kanan. Jadi ketemu min 1 pindah ruas kanan jadi positif ya. Selanjutnya kita operasikan 2X min X, X. 5 plus 1, 6. Nah, sampai sini kita identifikasi dulu apakah X kurang dari 6 itu memenuhi domain ini. X lebih besar sama dengan setengah. Oh, ternyata 6 itu lebih besar dari setengah. Nah, tapi kan syaratnya yang paling kecil setengah, yang paling besar 6. Jadi, HP sementaranya yaitu X-nya lebih besar setengah, X-nya kurang dari 6. Yang paling kecil taruh paling kiri, yang paling besar ditaruh yang paling kanan. Karena yang memenuhi itu ada dua poin, yang poin B sama poin C. Jadi kita gabungkan, karena ini yang paling kecil kan min 4/3 nih, yang paling besar 6. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah nulisnya seperti ini ya, ada kurang-kurang awal min 4/3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6, atau kalian bacanya dari tengah, X-nya lebih besar sama dengan min 4/3 dan X-nya kurang dari sama dengan 6. Nah, itu penjelasan pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi. Memang agak panjang, cuman kita belajar bareng-bareng agar kalian bisa memahami konsepnya. Kalau udah paham, jadi kalian lancar untuk mengerjakan latihan-latihan soalnya. Oke, thanks for watching and good luck ya. Terima kasih atas kalian yang sudah melihat video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kalian yang menontonnya. Tetap semangat belajarnya and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.